Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Ya, hari ini kita akan belajar PJOK lagi ya. Nah, untuk materi hari ini yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Ya, mungkin anak-anak kelas 6 sudah tidak asing lagi ya dengan materi yang akan Ibu sampaikan hari ini. Ibu ingin bertanya kepada kalian nih, apakah anak-anak kelas 6 pernah melihat atau memainkan permainan tradisional? Ya, tentu saja pernah ya, pernah diajarkan di sekolah ataupun bermain di lingkungan bersama teman-teman. Nah, jadi untuk permainan tradisional itu banyak sekali macamnya, seperti pada dalam video ini ada beberapa contoh permainan, yaitu ada permainan lompat tali, kemudian ada permainan gobak sodor, kemudian ada permainan engklek, kemudian ada permainan yang menggunakan bola ataupun genting, yaitu namanya boy-boyan. Nah, begitukah asik kan permainan tradisional tersebut? Pasti kalian sangat menyukainya ya. Nah, kemudian adapun ciri-ciri permainan tradisional. Yang pertama yaitu mudah dibuat dan murah. Nah, jadi untuk permainan tradisional itu sangat terjangkau ya. Mudah dibuat, kemudian murah, tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Bisa dimainkan di lingkungan. Kemudian untuk bahan-bahannya juga bisa ditemukan. Kemudian biasanya dimainkan bersama-sama atau berkelompok. Nah, jadi untuk permainan tradisional ini biasanya dimainkan secara berkelompok ya, agar lebih asik dan menarik. Mungkin teman-teman semuanya sudah pernah memainkan ya untuk permainan tradisional ini. Mungkin berbagai jenis permainan tradisional. Kemudian juga ada alat pemainnya terbuat dari bahan alam. Ya, jadi untuk peralatannya itu sangat mudah. Mungkin anak-anak tidak usah beli peralatan, tapi di lingkungan sekitar atau di lingkungan rumah itu banyak sekali alat-alat yang bisa digunakan untuk melakukan permainan tanpa harus membeli yang mahal-mahal. Ya, hari ini pembelajaran variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun, yaitu termasuk dalam lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian ada variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat merupakan gerak lokomotor dan non-lokomotor. Dan yang terakhir ada variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lempar, dan lompat, yaitu lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif. Kemudian untuk variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan lempar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama variasi gerak dasar lari dan kombinasi gerak dasar lempar. Kemudian ada variasi gerak dasar lempar dan kombinasi gerak dasar mengayunkan. Dan kemudian untuk ini dibagi menjadi dua. Untuk gerak variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, dan lompat itu dibagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu ada variasi gerak dasar jalan dengan kombinasi gerak lari. Kemudian variasi gerak dasar lari dengan kombinasi gerak dasar lompat. Nah, kemudian untuk bagian yang ketiga, ini juga dibagi menjadi dua bagian. Ya, adapun bagian pertama yaitu variasi gerak dasar jalan dan gerak dasar lari dengan kombinasi gerak melempar.
Kemudian yang kedua, variasi gerak dasar jalan dan gerak dasar lari dengan kombinasi gerak melompat. Nah, ini merupakan bagian-bagian gerak variasi dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan tradisional. Nah, ini kita akan membahas dua saja ya. Yang pertama yaitu variasi dan kombinasi gerak dasar lari, lompat, dan mengayun, yaitu gerak lokomotor dan non-lokomotor. Kemudian Ibu mau bertanya nih, pernahkah kalian bermain lompat tali? Ya, permainan lompat tali pasti kalian sudah pernah ya. Permainan lompat tali yaitu menggunakan tali karet seperti ini, atau bisa dimodifikasi dengan alat lainnya. Bisa ya teman-teman semuanya. Nah, adapun variasi gerak dasar lari dan dengan kombinasi gerak dasar lompat, nah kalian bisa melakukan menggunakan tali karet sebagai alat untuk bermain. Kemudian selanjutnya yaitu kalian bisa melakukan permainan ini dengan berpasangan. Ya, mintalah kedua temanmu atau orang tua atau kakak untuk mengayun tali ke atas dan ke bawah. Kemudian berdirilah dengan posisi berlari, atur jarakmu dengan tali sekitar 5 meter. Kemudian lakukan lari cepat atau lambat menuju ayunan tali yang diayunkan oleh pasangan. Kemudian melompatlah sesuai ayunan tali tersebut. Yang selanjutnya, lakukan permainan lompat tali berulang kali. Variasikan gerak lari, yaitu atau lari cepat atau lambat sesuai kebutuhanmu. Teman-teman pasti bisa ya melakukan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu variasi gerak dasar lompat dengan kombinasi gerak dasar mengayun. Nah, ini caranya yaitu siapkan tali dengan panjang yang pas. Panjang tali jika dilipat berjarak dari bahu sampai ujung kaki. Peganglah tali pada kedua ujungnya. Kemudian pada contoh di gambar ya. Kemudian berdirilah tegak, posisikan tali di belakang badan, usahakan tali menempel punggung kaki. Nah, apabila tidak ada tali, kalian bisa melakukan seperti skipping. Kalian pasti tahu ya skipping itu apa? Nah, kemudian caranya yaitu diayunkan tali ke depan badan secara perlahan. Lakukan lompatan ketika tali akan menyentuh kaki. Pertahankan irama antara ayunan dan lompatan. Nah, pasti kemudian jika sudah terampil, kamu dapat mengayunkan tali dengan cepat. Nah, pasti kalian sudah pernah melakukannya ya. Nah, kalian bisa menggunakan tali ataupun skipping. Skipping itu pasti kalian sudah pernah menggunakan. Ya. Nah, bisa dilakukan seperti itu. Ini juga dapat untuk melatih kekuatan kaki dan koordinasi antara kaki bertumpuan dengan tangan. Nah, gerakan tersebut juga termasuk gerak variasi dan kombinasi. Ya, untuk teman-teman semuanya, kita boleh bermain permainan modern, tetapi jangan sampai kita melupakan permainan tradisional ya. Terima kasih, selamat mencoba.
Semoga pembelajaran hari ini menyenangkan.